Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Untuk hari ini kelompok 3 akan mempresentasikan kebijakan pendidikan luar sekolah dan pendidikan pembebasan. Kebetulan saya yang bertugas sebagai moderator dengan Pak Rahmat Hidayat dan Pak Ketut Arte niatnya jadi notulen. Hari ini kita akan bagi beberapa sesi. Untuk yang pertama presentasi, ada 6 anggota kelompok, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab sesi 1 dan sesi 2, untuk kemudian sekitar 2 jam dari sekarang itu mudah-mudahan bisa selesai Bapak Ibu ya. Misal ada kesalahan ini itu silakan disela aja langsung supaya kita bisa saling melengkapi itu. Oke, untuk menyingkat waktu, persilakan kelompok 3 mempresentasikan masalahnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Roma, moderator Bapak Roma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak semuanya. Assalamualaikum. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu, yang terhormat kawan-kawan semuanya, mohon izin kami kelompok 3 di sini mau memaparkan hasil daripada kerja kelompok kami. Adapun materi yang kami bahas pada kesempatan kali ini adalah materi tentang kebijakan pendidikan luar sekolah dan pendidikan pembebasan. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Ibu Ika Raudini Hayati, Ibu Nurul Hikmah, Ibu Emeria Manau, Bapak Sandri Indro Sucipto, Ibu Sinta Dwinanda, dan saya sendiri Ise Widyartina. Baik Ibu Bapak, setelah kami perkenalkan tim anggota kami, izinkan kami untuk memaparkan yang diawali dengan saya ya. Adapun yang pertama adalah latar belakang. Oke. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri, menurut Wijaya Tri dan kawan-kawan pada tahun 2019. Kebutuhan akan pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, yang bermaksud tiap-tiap warga negara di sini adalah setiap warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang, suku, ras, agama, ekonomi, maupun keterbatasan fisiknya, karena semua mempunyai hak yang sama, yaitu mendapatkan pengajaran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan terhadap warga negara yang mempunyai status ekonomi sosial di bawah kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial. Mereka berhak untuk memperoleh pendidikan. Sehingga jelas ini kewajiban negara dalam pemenuhan hak pendidikan adalah memfasilitasi, memajukan, dan menyediakan. Oleh karena itu, dalam hal memperoleh pendidikan sangat jelas tidak ada pembatas untuk seseorang mendapatkan pendidikan walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki. Dalam dunia pendidikan dikenal adanya jalur pendidikan formal atau kita kenal dengan sekolah. Non formal, masyarakat atau luar sekolah, dan informal yang kita kenal adalah keluarga. Menurut Kum dan Ahmed mendefinisikan pendidikan informal sebagai kegiatan pendidikan yang terorganisir dan terstruktur yang terjadi di luar jalur formal sistem pendidikan. DUN 2012 mengemukakan
Pendidikan non formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisasi, yang diselenggarakan di luar sistem formal, baik secara mandiri atau sebagai bagian dari kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada tertentu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Toib, MUH, dan kawan-kawan 2020. Masih di latar belakang, sekolah yang merupakan jalur formal dalam sistem pendidikan mempunyai andil yang sangat besar untuk memberikan kontribusi demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Karena kurikulum yang digunakan didesain sedemikian rupa dengan berbagai percobaan atau penelitian khusus untuk merumuskannya. Akan tetapi, dalam proses pendidikan yang diterapkan di luar sekolah atau non-formal juga memiliki pengaruh yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana program yang dicanangkan tidak terlepas dari pengembangan bakat, minat setiap individu. Nah, di sini biasanya kreativitas anak didik dapat terlihat. Menurut Paulo Freire, mengkritisi pendidikan formal dari segi dampak yang ditimbulkan pada masyarakat luas, Freire berpandangan masyarakat akan menjadi apatis apabila mereka berada dalam situasi tertekan. Kedua kelompok, baik pihak penekan maupun pihak tertekan, sama-sama tidak akan menghasilkan perubahan dan kemajuan apa-apa dalam masyarakat. Freire memandang pendidikan formal sebagai wahana yang mempunyai pengaruh yang besar dalam menumbuhkan dan meneruskan budaya diam di masyarakat. Di satu sisi, sekolah sebagai bentuk lembaga pendidikan yang seragam dalam sebuah negara, bahkan model yang hampir sama secara universal, memberikan kepastian kepada peserta didik dan stakeholder lainnya mengenai lamanya waktu dan muatan kurikulum yang relatif standar, sementara di sisi lain, sekolah dipandang gagal dalam menjalankan misi pendidikan, dalam arti mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan nyata sesuai dengan lingkungan alam maupun sosial budayanya. Lanjut ke 1.2 rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari pendidikan luar sekolah atau PLS? Kedua, apa dasar dari pendidikan luar sekolah? 3, apa saja ciri-ciri pendidikan luar sekolah? Terakhir, apa definisi pendidikan pembebasan? 1.3 tujuan penulisan. Yang pertama adalah untuk mendeskripsikan definisi dari pendidikan luar sekolah atau PLS. 2, untuk mendeskripsikan dasar dari pendidikan luar sekolah. 3, untuk mengetahui ciri-ciri pendidikan luar sekolah. 4, untuk mendeskripsikan dasar dari pendidikan luar sekolah. Lalu yang berikutnya adalah manfaat penulisan. Yang pertama bagi penulis, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam menelaah kebijakan pendidikan luar sekolah dan pendidikan kebebasan. Yang kedua, manfaatnya bagi pembaca adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca
tentang kebijakan pendidikan luar sekolah dan pendidikan pembebasan. Untuk slide yang berikutnya, kami persilakan kepada kawan kita, yaitu Ibu Emeria. Baik, Bu, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Pendidikan luar sekolah. Menurut Philip Hall Combs berpendapat bahwa pendidikan luar sekolah adalah semua kegiatan yang terorganisasi, sistematis, dan dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal, yang menghasilkan tipe-tipe belajar yang dikehendaki oleh kelompok orang dewasa maupun anak-anak. Menurut Ade Kusumo, 1986, halaman 57, dalam bukunya Pendidikan Kemasyarakatan mengemukakan pengertian pendidikan luar sekolah sebagai berikut. Pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, di mana seseorang memperoleh informasi pengetahuan, pelatihan ataupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap-sikap peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, bahkan masyarakat dan negaranya. Lanjut, Bu. Menurut Sujanah mengemukakan pengertian pendidikan luar sekolah sebagai berikut. Pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan belajar membelajarkan luar jalur pendidikan sekolah dengan tujuan untuk membantu peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi diri berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, dan aspirasi yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, lembaga, bangsa, dan negara. Dari kutipan tersebut jelaslah bahwa pada dasarnya pendidikan luar sekolah ada sejak manusia dilahirkan, di mana memberikan kesempatan di antara manusia untuk saling memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan, guna peningkatan taraf hidupnya. Pendidikan luar sekolah merupakan suatu sistem pendidikan yang diselenggarakan secara terorganisir di luar sistem formal yang telah ada, yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan tertentu dan dimaksudkan bagi sasaran tertentu. Dasar pendidikan luar sekolah. Sejarah terbentuknya pendidikan luar sekolah, alasan terselenggaranya pendidikan luar sekolah dari segi kesejarahan tidak terlepas dari 5 aspek, yaitu pertama, aspek pelestarian budaya, 2 aspek teoritis, 3 aspek yuridis, 4 aspek kebutuhan terhadap pendidikan, dan 5 keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Penjelasan dari masing-masing aspek tadi yaitu pertama aspek pelestarian budaya. Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang terjadi dan berlangsung di lingkungan keluarga, di mana melalui berbagai perintah, tindakan, dan perkataan ayah dan ibunya bertindak sebagai pendidik. Dengan demikian, pendidikan luar sekolah pada permulaan kehadirannya sangat dipengaruhi oleh pendidikan atau kegiatan yang berlangsung di dalam keluarga. Di dalam keluarga terjadi interaksi antara orang tua dan anak atau antar anak dengan anak. Pola-pola transmisi pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan kebiasaan melalui asuhan, suruhan, larangan, dan pembimbingan. Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan ini menjadi akar untuk tumbuhnya perbuatan mendidik. Semua bentuk kegiatan yang berlangsung di lingkungan keluarga dilakukan untuk melestarikan dan mewariskan budaya secara turun-temurun.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan praktis di masyarakat dan untuk meneruskan warisan budaya yang meliputi kemampuan, cara kerja, dan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Jadi dalam keluarga pun sebenarnya telah terjadi proses-proses pendidikan, walaupun sistem yang berlaku berbeda dengan sistem pendidikan sekolah. Kegiatan belajar mengajar yang asli inilah yang termasuk ke dalam kategori pendidikan tradisional yang kemudian menjadi pendidikan luar sekolah. Lanjut, Bu. Aspek teoritis, salah satu dasar pijakan teoritis keberadaan pendidikan luar sekolah adalah teori yang diketengahkan Philip Holcomb 1973 halaman 10. Tidak satu pun lembaga pendidikan formal, informal maupun non-formal yang mampu secara sendiri-sendiri memenuhi semua kebutuhan belajar minimum yang esensial. Atas dasar teori di atas dapat ditemukan bahwa keberadaan pendidikan tidak hanya penting bagi segelintir masyarakat, tapi mutlak diperlukan keberadaannya bagi masyarakat lemah yang tidak mampu memasukkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan sekolah dalam upaya pemerataan kesempatan belajar, meningkatkan kualitas hasil belajar, dan mencapai tujuan pembelajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Uraian di atas cukup untuk dijadikan gambaran bahwa pendidikan luar sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berorientasi kepada bagaimana menempatkan kedudukan, harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki kemauan, harapan, cita-cita, dan akal pikiran. Aspek yuridis, ada 3 dasar pijakan bagi pendidikan luar sekolah sehingga memperoleh legitimasi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu UUD 1945, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Melalui ketiga dasar di atas dapat dikemukakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah kumpulan individu yang menghimpun dari dalam kelompok dan memiliki ikatan satu sama lain untuk mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah dalam rangka mencapai tujuan belajar. Adapun bentuk-bentuk satuan pendidikan luar sekolah sebagaimana diundangkan di dalam Undang-Undang UU SPN tahun 1989 pasal 9 ayat 3 meliputi pendidikan keluarga, kelompok belajar khusus, dan satuan pendidikan sejenis. Satuan pendidikan luar sekolah sejenis dapat dibentuk kelompok bermain, penitipan anak, dan pondok pesantren tradisional. Aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan tidak hanya pada masyarakat daerah perkotaan, melainkan masyarakat daerah pedesaan juga semakin meluas. Kesadaran ini timbul terutama karena perkembangan ekonomi, kemajuan iptek, dan perkembangan politik. Kesadaran juga tumbuh pada seseorang yang merasa tertekan akibat kebodohan dan keterbelakangan. Atas dasar kesadaran dan kebutuhan inilah sehingga terwujudlah bentuk-bentuk kegiatan kependidikan baik yang bersifat persekolahan maupun di luar persekolahan. Keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan tidak hanya pada masyarakat daerah perkotaan, melainkan masyarakat daerah pedesaan juga semakin meluas. Kesadaran ini timbul terutama karena perkembangan ekonomi, kemajuan iptek, dan perkembangan politik. Kesadaran juga tumbuh pada seseorang yang merasa tertekan akibat kebodohan dan keterbelakangan.
kesadaran. Atas dasar kesadaran dan kebutuhan inilah sehingga terwujud bentuk-bentuk kegiatan pendidikan baik yang bersifat persekolahan maupun di luar persekolahan. Silakan dilanjutkan oleh teman kelompok. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya akan melanjutkan ciri-ciri pendidikan luar sekolah berdasarkan sejarah perkembangan dan banyaknya aktivitas yang dilaksanakan. Menurut Joseph, ciri-ciri pendidikan luar sekolah sebagai berikut. 1. Macam bentuk pendidikan luar sekolah tergantung macam tujuan pendidikan. 2. Keterbatasan pendidikan luar sekolah yang dipandang sebagai pendidikan formal dan dipandang sebagai pelengkap bentuk-bentuk pendidikan formal. 3. Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dibagi oleh pengawasan umum atau masyarakat, pengawasan pribadi atau kombinasi keduanya. 4. Beberapa lembaga pendidikan luar sekolah didisiplinkan secara ketat terkait hal waktu pengajaran, teknologi modern, kelengkapan, dan buku-buku bacaan. 5. Metode pengajaran bermacam-macam dari tatap muka guru dan kelompok-kelompok belajar sampai penggunaan audio televisi, unit latihan keliling, demonstrasi, kursus-kursus korespondensi, maupun alat-alat bantu visual. Lanjut, Bu. Enam, penekanan pada pendidikan luar sekolah terkait penyebaran program teori dan praktek secara relatif. 7. Tingkat atau jenjang sistem pendidikan luar sekolah terbatas pada kredensial, yaitu proses pembentukan kualifikasi profesional yang berlisensi yang diberikan kepada anggota atau organisasi dengan menilai latar belakang dan legitimasi. 8. Guru-guru dilatih secara khusus untuk tugas tertentu atau hanya dan tetap bukan termasuk identitas guru. 9. Pencatatan terkait pemasukan murid, guru, dan kredensial pimpinan, kesuksesan latihan dan pengaruh pendidikan luar sekolah terhadap peningkatan produksi ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan pendapatan peserta. 10. Pemantapan bentuk pendidikan luar sekolah mempunyai dampak pada produksi ekonomi dan perubahan sosial dalam waktu singkat daripada kasus pendidikan formal sekolah. Lanjut, Bu. 11. Sebagian besar program pendidikan luar sekolah dilaksanakan oleh remaja dan orang-orang dewasa secara terbatas pada kehidupan dan pekerjaan. Terakhir, peranan pendidikan luar sekolah mencangkup pengetahuan, keterampilan, dan pengaruh pada nilai-nilai program dalam rangka menuju pembangunan nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ika. Baik, akan saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan mengenai pendidikan pembebasan. Pendidikan bagi Freire tidak boleh mendiskreditkan manusia dari realitas kehidupannya. Menurut Paulo, pendidikan mengembalikan jati diri manusia yang sesungguhnya sebagai manusia yang merdeka, berhak untuk hidup, tidak ditindas dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Pendidikan itu seharusnya dinamis, kontekstual, tanpa kelas dan diskriminatif. Baginya, pendidikan harus mampu membebaskan manusia, kaum-kaum tertindas, dan kaum-kaum penindas dari sistem pendidikan yang menindas. Pembebasan itu sendiri dalam perspektif Paulo Freire berarti ketidak adanya paksaan, artinya tidak ada belenggu sebagai penghalang ruang gerak manusia. Selanjutnya. Menurut Paulo, hal yang paling penting dari sudut pandang pendidikan yang membebaskan adalah agar manusia merasa sebagai tuan pemikirannya sendiri. Pemikiran tersebut terinspirasi dari upaya untuk mewujudkan kemanusiaan manusia sebagai manusia yang merdeka dan bebas. Pendidikan adalah wahana yang terpenting untuk memperjuangkan pencapaian kemerdekaan atau kebebasan. Sehingga dapat dipahami
bahwa pendidikan pembebasan adalah usaha sadar yang dilakukan manusia dalam mendidik manusia menjadi individu yang sadar terhadap sekelilingnya. Yang dari sikap merdeka tersebut akan mampu memberikan berbagai kontribusi dalam kehidupan yang sedang dijalani. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai komponen pendidikan pembebasan. Nah, di sini dalam teorinya Paulo Freire bahwa sekolah itu menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat pembelajaran yang steril, terbebas dari kepentingan politis apapun yang rentan menjarah hak hidup sekolah itu sendiri. Hak hidup pendidik, hak hidup peserta didik untuk beraktualisasi dan tetap digiring demi kepentingan tertentu, baik kelompok maupun golongannya. Apabila selama ini sekolah tidak pernah atau jarang memberikan pendidikan yang kritis terhadap peserta didiknya, maka jangan heran bila sekolah tersebut tidak akan melahirkan peserta didik yang cerdas, paham, dan terhadap kondisi realitas. Yang kedua, pendidik. Pendidik adalah salah satu sumber belajar yang berperan penting dalam proses pendewasaan peserta didik. Elemen penting yang melekat dalam diri pendidik itu menjadi penyebab perjalanan baiknya sebuah pendidikan. Oleh sebab itulah, pendidik dalam pandangan Freire mestilah menjadi seseorang yang mampu menumbuh kembangkan kreativitas peserta didiknya. Perkembangan kemajuan peserta didik mesti dipandu dengan baik oleh pendidik. Kemudian, yang ketiga, komponen pendidikan pembebasan ada peserta didik, di mana dalam terminologinya bahwa peserta didik itu adalah pelaku dalam proses pendidikan. Memposisikan peserta didik sebagai pelaku adalah hal yang tepat, sebab manusia yang satu ini juga memiliki akal budi yang tentu tidak hanya menerima informasi dan pendidik semata. Dalam hal ini, hubungan pendidik peserta didik adalah subjek-subjek, bukanlah subjek-objek, sebagaimana yang sering kita lihat selama ini. Freire menginginkan terjadinya dialog antara keduanya dalam proses pembelajaran di ruang kelas, bukan sebaliknya. Terhadap peserta didik, bahwa proses pendidikan adalah untuk menjembatani menuju penggunaan kreativitas yang dimiliki sehingga kesadaran yang sedemikian memungkinkan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Peserta didik hendaknya menjadi kritis dalam memahami realitas sekitarnya, bukan malah sekedar menghafal pelajaran-pelajaran tanpa makna dan keinginan untuk merubah keadaan. Baik, model pendidikan pembebasan. Yang pertama ada model pendidikan humanisasi, di mana pendidikan humanisasi adalah suatu proyeksi pendidikan yang berakar dari kegelisahan Freire mengenai sejumlah praktek pendidikan yang tidak manusiawi. Pendidikan humanisasi Freire beranjak dari dua konsep fundamental, yaitu yang pertama menghapuskan contradistinction pendidik dengan peserta didik. Menurut Freire, pertentangan pendidik dan peserta didik terjadi karena pendidik adalah subjek dan peserta didik adalah objek. Menghapus relasi demikian adalah ciri utama dari model pendidikan humanisasi yang digagas oleh Freire. Yang kedua, dialog sebagai relasi subjek atau dialogisme mengimplikasikan bahwa pengetahuan itu terbuka untuk perubahan dan perkembangan. Kedua, model pendidikan konsientisasi. Next, Bu Isa. Pendidikan konsientisasi, di mana model pendidikan ini yang mengarahkan pendidik dan peserta didik menjadi relasi subjek-subjek, bukan subjek-objek. Kunci bagi proses pendidikan ialah konsientisasi atau proses pembangkitan kesadaran kritis. Yang ketiga, model pendidikan hadap masalah. Sistem hadap masalah dalam pendidikan adalah metodologi pendidikan yang ditawarkan Freire sebagai proposalnya dalam perombakan atas sistem pendidikan yang menindas. Sistem pendidikan ini bermaksud untuk mengemukakan problem-problem manusia dalam kaitannya dengan dunia eksternal. Pendidikan hadap masalah atau problem posing education adalah kontradiksi dari pendidikan gaya bank. Paulo Freire mengkritik tajam sistem pendidikan gaya bank, di mana pendidikan itu seakan-akan seperti proses menabung, guru sebagai nasabah dan murid itu sebagai berangkas tempat untuk menyimpan uang.
Dalam hal ini, uang diposisikan sebagai ilmu yang diletakkan di brankas tersebut. Materi-materi yang harusnya dapat memancing daya kritis malah menjadi beban untuk murid, menjadikan murid seperti mesin mekanis yang mengharuskan menghafal materi tanpa memberi kesempatan untuk mengembangkan dan memberikan pendapat menurut sudut pandangnya. Berikut akan dilanjutkan oleh Ustazah. Mohon maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Sinta. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan Bu Ika bahwa Freire ini menentang pendapat dari Bank terkait sistem bahwa murid merupakan berangkas untuk menyimpan ilmu-ilmu. Adapun yang mencerminkan suatu keadaan masyarakat tertindas atau mencerminkan dari sistem Bank ini diantaranya guru mengajar murid, kemudian guru mengetahui segala sesuatu sedangkan murid tidak mengetahui apa-apa, guru berpikir sedangkan murid dipikirkan, guru bercerita sedangkan murid patuh mendengarkan guru, guru menentukan peraturan, murid diatur, guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menyetujui, guru berbuat, murid membayangkan dirinya berbuat melalui perbuatan gurunya, kemudian guru memilih bahan dan isi pembelajaran, sedangkan murid tanpa diminta pendapatnya menyesuaikan diri dengan pembelajaran itu. Kemudian guru mencampur adukan kewenangan ilmu pengetahuan dan kewenangan jabatannya yang dia lakukan untuk menghalangi kebebasan murid. Dalam hal ini, dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa guru menjadi sosok sentral atau prototipe yang harus diikuti oleh murid. Konsep pendidikan hadap masalah sebagai basis perlawanan atas segala bentuk dominansi yang telah dipraktikkan dalam pendidikan gaya Bank atau Banking Concept of Education. Selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Sandri Indro Sucipto. Sebelumnya suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar Bapak. Ya. Baik, kami lanjutkan. Pemikiran bagi sistem pendidikan Indonesia. Pertama, pendidikan berpusat pada siswa, sudah saatnya sistem pendidikan kita berpusat pada siswa. Ini berarti menjadikan siswa sebagai bagian dari proses pendidikan itu sendiri, sehingga konsep full day school, kurikulum 2013, atau apapun yang ada di benak pemerintah harus memberikan porsi terbesar dalam pengembangan siswa. Karena jika itu tidak terjadi, maka ruang kelas tidak lebih dari tempat doktrinal dan hafalan didikan tanpa ruang untuk refleksi kritis. Kedua, pendidikan berbasis budaya kritis. Proses pendidikan harus memberi ruang yang seluas-luasnya kepada siswa untuk berpikir, bertanya, dan merenungkan apa yang mereka pelajari. Pendidikan berbasis budaya kritis akan membawa peserta didik pada pemahaman bahwa selalu ada keterkaitan antara teori yang dapat dianut sekolah dengan realitas kehidupan yang dialaminya. Bahwa teori-teori yang diperoleh di dalam kelas tidak lepas dari kenyataan, budaya, dan situasi masyarakat. Ketiga, pendidikan tidak hanya berorientasi pasar, tetapi juga harus berbasis nilai. Bahwa dengan perkembangan teknologi informasi yang ada, siswa dapat memperoleh pengetahuan sebanyak-banyaknya dengan akses internet, namun pengetahuan dan keterampilan tersebut tanpa nilai-nilai yang tertanam di dalamnya akan menghasilkan pribadi yang hanya mementingkan diri sendiri. Next book. Penutup. Pendidikan luar sekolah sebagai salah satu jalur pendidikan yang ada di Indonesia memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan Indonesia. Pendidikan luar sekolah mampu menutupi keterbatasan yang ada dalam jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non-formal. Dalam pendidikan luar sekolah, proses pendidikan dapat berlangsung dalam waktu yang panjang atau yang lebih dikenal juga pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan luar sekolah berkembang berdasarkan berbagai alasan sehingga menjadi suatu yang berharga dan memberikan solusi terbaik dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pendidikan pembebasan adalah usaha sadar yang dilakukan manusia dalam mendidik manusia menjadi individu yang sadar terhadap sekelilingnya. Maka pendidikan pembebasan berarti
membebaskan diri dari belenggu kebodohan. Itu tadi makalah kami. Sekarang kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Sandro dan kelompok 3. Sekitar 37 menit mereka presentasi, berarti ada sekitar 80 menit lagi ya dilakukan tanya jawab. Tadi tentang latar belakang pendidikan luar sekolah, latar belakang kebijakan pendidikan luar sekolah dan pendidikan kebebasan. Ini termasuk hal yang baru bagi saya terutama. Sesi pertama ada 3 penanya. Yang pertama Pak Rahmat Alfian Madani. Dipersilakan bertanya Pak ya, singkat dan padat, silakan. Terima kasih pada moderator. Mohon izin bertanya kepada kelompok. Tadi sangat menarik tentang penjelasan model pendidikan pembebasan. Ada model pendidikan humanisasi, model pendidikan konsientisasi, dan model pendidikan hadap masalah. Ulun mau bertanya, apakah kelebihan dan kekurangan ketiga model ini, dan jika diwajibkan memilih, kelompok lebih memilih model yang mana dari ketiga ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat sudah bisa kita tangkap. Inti pertanyaannya, apakah kelebihan dan kekurangan 3 model yang diutarakan tadi Pak ya. Terus untuk penanya kedua, Ibu Hildayati, silakan Ibu untuk bertanya. Terima kasih Bapak. Pertanyaan saya hampir mirip dengan pertanyaan Bapak Rahmat tadi, yaitu tentang model pendidikan konsentisasi. Nah, bagaimana langkah-langkahnya dalam membuat model pendidikan ini? Kemudian contohnya itu yang kayak apa? Oke, jelas Bu ya bahwa tidak jauh beda dengan Pak Rahmat, terutama model pembelajaran konsientisasi, bagaimana langkah dan contohnya begitu. Bisa kita tangkap. Jadi ini bisa 3 penanya nih, jawabannya singkat-singkat saja karena berdasarkan textbook semua ini. Pertanyaan ketiga Pak Jody Prasetyo, silakan Pak Jody. Terima kasih Bapak Roma atas kesempatan. Di sini ulun menanyakan di pendidikan luar sekolah ini kan tadi ada dibagi pengawasannya umum, pribadi, atau kombinasi, tadi ada di slide nomor berapa tadi itu. Nah, itu siapa saja yang termasuk ke dalam konteks tanggung jawab pengawasan di PLS ini, mohon dijelaskan. Terus yang kedua, menurut analisa kelompok, dampak apa yang diberikan pada era Society 5.0 terhadap penyelenggaraan PLS ini. Mungkin itu saja pertanyaan dari ulun. Terima kasih Bapak Roma. Terima kasih Pak Jody. Boleh saya ringkas sedikit mengenai pendidikan luar sekolah tadi yang pengawasnya adalah umum, pribadi, dan apa satunya lupa tadi, bahwa pertanyaannya begini, siapa saja yang masuk ke konteks pengawas yang dimaksud begitu Pak ya. Terus yang kedua, dampak PLS ini di era 4.0 apa 5.0? 5.0 Pak, 5.0 Society, ya. 5.0 Society, 5.0 Society. Oke. Kiranya sudah cukup sesi 1. Kami persilahkan anggota kelompok untuk menjawab, menanggapi 3 penanya tersebut. Silakan. Kasih waktu. Agak berat ya pertanyaan. Atau mungkin di luar konteks, silahkan Bapak Ibu, nggak apa-apa, yang penting ditanggapi. Izin menjawab. Ibu Nurul, silakan Bu Nurul. Menjawab pertanyaan Pak Jody yang pertama, yang pengawasan umum itu, apa tadi Pak pertanyaannya? Ya. Pengawasan orang-orangnya itu kan? Betul, pendidikan luar sekolah terdiri dari umum, pribadi, dan satunya apalagi itu dulu Pak, siapa saja yang masuk konteks pengawas tersebut. Jadi bisa minta tolonglah ke Ibu Esa slide-nya.
Yang bagian ciri-ciri tadi, Bu. Ya, yang dipertanyakan Pak Jody tadi kan yang nomor 3, tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dibagi oleh pengawasan umum atau masyarakat, pengawasan pribadi atau kombinasi keduanya. Nah, di sini ulun contohkan, di HST ini kan ada pendidikan luar sekolah, di mana di dalamnya itu ada SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Di situ untuk pengawasan umumnya dari dinas pendidikan. Kalau untuk masyarakat, jadi masyarakat ini kan terlibat langsung. Maksudnya di sini karena kita berbicara pendidikan luar sekolah, terutama yang di SKB itu kan muridnya atau warga belajarnya itu dari masyarakat yang putus sekolah. Nah, jadi di situ pengawasannya bisa dari masyarakat. Terus pengawasan pribadi. Kalau pengawasan pribadi ini bisa dari ketua SKB-nya sendiri atau ketua PKBM. Terus kalau kombinasi keduanya, yang kombinasi keduanya ini bisa dari ketua SKB-nya sama dari masyarakat. Masyarakat itu bisa juga kepala desanya atau kepala camatnya yang berada di lingkungan tersebut. Kalaunya SKB itu kan Sanggar Kegiatan Belajar, letaknya itu mengayumi kabupaten. Jadi satu kabupaten ada satu SKB. Jadi itu kalaunya masyarakat bisa dari warga belajarnya, terus lagi dari kepala camatnya yang berada di lingkungan pembangunan SKB tersebut. Kalau untuk pribadinya, bisa dari ketua SKB-nya. Kalau untuk PKBM itu ketua PKBM, bisa ketua yayasan PKBM-nya bisa. Jika ada teman kelompok yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Silakan anggota kelompok menambahkan mungkin. Baik, di sini saya akan mencoba menambahkan jawaban dari kawan kami keterkaitan tentang pendidikan luar sekolah. Pada prinsipnya adalah pendidikan luar sekolah merupakan sekolah atau sebuah lembaga pendidikan di luar instansi sekolah, tetapi di sini tetap berada di bawah pengawasan instansi yang resmi. Jadi di sini ada SKB yang menaunginya ya, lalu ada sebuah yayasan. Nah, tetap di sini kita pengawasannya adalah SKB, di bawahnya adalah yayasan yang menyelenggarakan di dalam sebuah program pendidikan luar sekolah tersebut. Seperti itu, Bapak. Nah, keterkaitan dengan analisa sosial 4.0 di sini sangat berperan sekali jika ada PLS yang menerapkan pendidikan seperti itu. Kenapa? Karena adanya pendidikan yang formal kita ketahui dengan adanya segala keterbatasan yang dimiliki, maka para peserta didik bisa untuk menyikapinya mereka untuk ke pendidikan luar sekolah. Satu misal dengan pencontohan mereka mengikuti semacam bimbingan belajar, kursus ya untuk melengkapi daripada kebutuhan primer yang ada di sekolah yang tidak disuguhkan di satuan pendidikan. Nah, kembali lagi tetap kita berada di bawah pengawasan daripada instansi yang label yang resmi. Cuman sertifikat yang menerbitkannya tidak daripada SKB melainkan daripada yayasan tersebut. Kiranya itu yang bisa kami
suguhkan kepada penanya. Silakan jika ada kawan lain yang mau menambahkannya. Terima kasih. Bisa saya? Izin. Oke, ulun singkat begini dulu. Minta maaf Bu ya, sedikit dulu bahwa Pak Jody tadi nanya PLS itu siapa saja yang masuk ke konteks pengawas itu ya. Nah, Ibu Ise dan Ibu Nurul Hikmah itu menggarisbawahi dikasih contoh dulu. PLS itu contoh adalah SKB, berarti tergantung contohnya nanti. Nah, di situ bisa mengarah siapa pengawasnya, siapa yang jadi umum, pribadi, atau kombinasi keduanya. Udah cukup jelas. Mudah-mudahan Ibu Mariana bisa menambahkan. Silakan Bu Mariana. Ya, kalau diizinkan saya tambahkan. Diizinkan nih. Pak Roma, terlempar kah? Silakan Ibu. Ya. Diizinkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya kalau bicara pendidikan luar sekolah, ini sebenarnya istilahnya sudah lama ini ya. Kalau pendidikan luar sekolah ini sudah lama, karena yang dikenal sekarang itu setelah PLS ini yaitu ada pendidikan masyarakat, Dikmas. Kemudian kesininya lagi kita mengenal dengan pendidikan non formal dan pendidikan informal. Jadi secara tidak langsung ada satu orang dengan 3 sebutan. Ini sebenarnya PLS ini. Jadi ada pendidikan masyarakat juga merupakan PLS, dan sekarang PNFI, pendidikan non formal dan informal. Nah, terkait pertanyaan Pak Jody, pengawasan yang disebutkan ada umum atau masyarakat dan juga pribadi, memang dalam pendidikan non formal itu kita mengenal istilah program belajar kesetaraan, program pendidikan kesetaraan. Ada paket A, setara SD, ada paket B, setara SMP, ada paket C, setara SMA. Nah, pendidikan non formal ini memang menjadi pemenuh atau melengkapi pendidikan formal yang tidak dicap oleh warga belajar. Nah, mereka putus sekolah lalu difasilitasi melalui pendidikan non formal. Di setiap kecamatan itu memang benar seperti apa yang dikatakan rekan sebelumnya tadi, Bu Nurul Hikmah ya, kalau tidak salah. Di setiap kecamatan itu memiliki PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang merupakan satuan pendidikan non formal itu sendiri. Nah, PKBM ini didirikan itu boleh jadi yayasan, boleh jadi secara umum atau masyarakat, boleh jadi juga pribadi perseorang. Nah, ketika si PKBM ini mempunyai program paket ABC, nah dia tetap koordinasinya ke Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina, yaitu bidang pembinaan non formal. Ini kebetulan di bidang saya ya, di Dinas Pendidikan, jadi agak-agak bisa sedikit lah memberi bayangan. Nah, ketika dikatakan pengawasnya dari umum atau masyarakat, yaitu memang dari masyarakat luar sendiri yang menjadi pengawasan. Dalam hal ini memang kalangan masyarakat yang justru menjadi konsumen terhadap pendidikan non formal. Seperti misal ketika rame-ramenya untuk mencalonkan jadi kepala desa. Nah, rata-rata masyarakat kan memiliki jasa karena syaratnya minimal SLTA atau sederajat. Nah, banyak tuh di kalangan masyarakat di desa-desa yang mereka mempunyai jasa paket C. Jadi banyak yang termasuk yang juga untuk menjadi anggota dewan pernah. Nah, jadi yang menjadi pengawasan dari masyarakat ini mungkin ketika tidak ingin adanya istilahnya program fiktif, hanya ada ijazah. Nah, ini mungkin masyarakat menjadi pengawas karena kan mereka mencalonnya jadi kepala desa, jadi anggota dewan malah. Nah, dan secara pribadi ini pengawasnya tentu dari PKBM itu sendiri, seperti apa yang disebutkan oleh Ibu tadi sebelumnya. Karena mereka pribadi ini adalah juga ya salah satu masyarakat desa yang menjadi pengelola. Misal salah satu oknum seseorang misalnya nih mempunyai aspirasi dari kawan-kawan untuk mendirikan program pendidikan non formal. Nah, jadi dia ditunjuk sebagai penyelenggara atau pengelola. Nah, itu mungkin untuk pengawasan. Terkait feedbacknya untuk era 5.0 ya, ini kita sudah menuju 5.0. Pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal informal sekarang kita sebut ya, itu memberikan pembelajaran karakter tentunya. Karakter yang tentunya pendidikan untuk menguatkan nilai-nilai yang tentunya sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara kita.
di mana pendidikan karakter itu penting untuk pembangunan masa depan Indonesia ya, tentunya di Indonesia, dan menjadikan insan-insan kita ini berkarakter dan bernilai Pancasila. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Kepala Dinas. Luar biasa ini. Pasti banyak contekannya tuh di depannya tuh. Lancar banget ngomongnya. Ya, ini kan udah bidang sendiri. Oh, luar biasa. Gigi. Saya rasa pertanyaan Pak Jody tentang siapa saja yang masuk konteks pengawas itu sudah bisa terjawab ya. Tapi kita kembalikan dulu ke Pak Jody. Pak Jody, bagaimana Pak Jody pertanyaannya? Sudah terjawab atau bagaimana? Sudah terjawab Pak untuk yang poin pertama. Alhamdulillah. Siap. Ya, terima kasih Bapak. Oh, yang poin kedua belum berarti ya, dampak pendidikan luar sekolah di era 5.0 society. Benar sekali Bapak. Gitu. Kalau belum puas berarti tadi yang baru menjawab Mbak. Iya. Ya, dari luar tadi Bu Mariana sudah, tapi dari kelompok maksudnya ya. Masih kurang ulun. Masih kurang, iya. Aku mohon izin menambahkan. Silakan Ibu. Tadi kalau dari Bu Mariana sudah dipaparkan mengenai pembentukan karakternya. Kalau dari kami ingin menambahkan bahwa selain itu juga banyak sekali kan sesuai dengan tujuannya, yaitu tujuan peserta didik mendapatkan pendidikan itu. Selain tadi pembinaan karakter, ada juga yang kami rasakan itu pengembangan soft skill. Seperti diantaranya kan bentuk-bentuk pendidikan luar sekolah itu salah satunya juga ada kursus ya, seperti yang dilakukan oleh BLK. Jadi di luar ilmu-ilmu pendidikan di institusi lembaga pendidikan yang diterima, dia juga akan mendapatkan kemampuan atau keahlian lain di luar pendidikan itu. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Atau lebih kita tekankan lagi mengenai Society 5.0 ya, bahwa Society 5.0 adalah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human centered dan berbasis teknologi ya. Mungkin itu yang bisa memuaskan Pak Jody. Bisa dikait-kaitkan ke situ Ibu. Atau anggota kelompok lain bisa menambahkan jika singkat dan padat. Moderator interupsi. Siap. Silakan. Jadi gini maksudnya untuk dari pernyataan saya ke Pak Jody tadi, saya langsung keimbas ya. Nah, di era 5.0 itu kan nantinya kita sudah memasuki era yang begitu wah gitu ya. Nah, sehingga terlupakanlah nilai-nilai yang sesuai dengan negara kita. Maksud saya seperti itu. Nah, terlupakanlah karakter-karakter budaya Indonesia sendiri, sehingga dengan pendidikan luar sekolah itu tadi akan tetap istilahnya memagari karakter dan nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri. Maksudnya seperti itu. Terima kasih. Iya, intinya era Society 5.0 itu sangat maju sekali kata Ibu Mariana, dan bisa jadi kita tertinggal begitu, dan budaya dasar kita jadi terkesampingkan begitu. Yang terkait-kaitnya dengan era Society 5.0. Atau ada anggota kelompok lain yang mungkin menambahkan atau bagaimana nih Pak Jody? Sudah terpuaskan jawabannya atau bagaimana? Silakan Pak Jody. Boleh Pak, satu lagi. Sebenarnya kan Ya, kalau Society 5.0 itu kan boleh. Ibu Ike, Ibu Ike Raudini Hayati. Siap, silakan Ibu Ike. Pak Jody. Enggak, Pak Jody dulu. Oh, Pak Jody dulu. Silakan Pak Jody. Sebenarnya yang ulun mau tuh bagaimana bentuk 4C-nya tuh. 4C itu kan creativity, izin lah Bu kalau ulun salah. 4C pertama creativity, collaboration, creative thinking, satunya apa ya? Communication kalau nggak salah. Nah, kolaborasi itu ya, kolaborasi, kompetisi. Kolaborasi, communication, creative thinking, sama satunya tadi creativity. Nah, thinking. Collaboration. Oh iya, critical dan creative thinking, ya betul. Ya, nggih. Nah, pokoknya 4C tadi itu bentuknya bagaimana dari PLS itu untuk imbasnya ke situ tadi, itu maksud ulun tadi. Belum kelihatan. Iya, silakanlah kelompok sendiri menjawab. Belum kelihatan Kakak, silahkan anggota kelompok. Iya. Oke, saya coba ya Pak ya. Jadi untuk menghadapi era dari Society 5.0 tadi,
PLS sendiri itu kan kalau secara kelembagaan itu kan berbeda Pak dengan sekolah. Misalnya banyak perbedaannya dari dulu sebentar. Dari sarana, kemudian dari sumber penyelenggaraan, tempat belajar, sampai juga siapa yang menjadi sumber belajar itu sendiri. Nah, sementara kalau kita lihat pendidikan luar sekolah dan sekolah itu cenderung ada perbedaan, di mana biasanya tutor atau sumber belajar itu, dia bersifat lebih sukarela atau bertindak sebagai fasilitator itu adalah orang-orang atas berdasarkan sukarelawan atau tenaga ahli lainnya. Nah, diperlukan kalau kami menyimpulkan, maka diperlukan tadi tutornya ini untuk memiliki empat skill dari creativity, critical thinking, kemudian ada communication dan collaboration. Collaboration, creativity, critical thinking, dan communication. Nah, itu dulu para tutornya juga harus mempunyai skill itu. Di mana nanti pada saat, putus-putus? Enggak? Ya, nanti pada saat itu, para tutor berfokus pada yang pertama leadership, digital literasi, kemudian entrepreneurship, dan global citizenship. Nah, hal itu nanti akan membuka kita pelatihan-pelatihan itu lebih berbasis kepada apa yang dibutuhkan di abad 21 di Society 5.0 itu. Misalnya contohlah pada PLS sendiri itu ada misalnya pemberdayaan perempuan, di mana di situ ada soft skill yang diberikan kepada warga masyarakat di sekitar, menaikkan local wisdom-nya, kemudian menaikkan bahan-bahan yang dari lokal tadi untuk menjadi mengglobal. Hal ini kan diperlukan skill yang secara mengglobal dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, pertama tadi melalui tutor itu, Pak. Jadi itu contohnya misalnya dari kegiatan PLS yang bisa dilakukan untuk menjawab kecakapan yang untuk Society 5.0. Mungkin kelompok lain bisa menambahkan. Saya potong saja, biar minta maaf ya, 20 menit untuk satu pertanyaan sudah ini. Jadi saya rasa pengembangan atau ya minta maaf Pak Jody ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lanjut di forum yang lain begitu. Masih ada dua. Jadi kalau nggak puas nanti japri saya ya. Betul Pak Jody, begitu Pak Jody ya, 20 menit untuk sudah baru. Cukup, Bu. Sudah cukup. Alhamdulillah. Iya. Oke, dua penanya lainnya Pak Rahmat dan Ibu Hildayati yang intinya menanyakan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PLS, terutama Ibu Hildayati model pembelajaran konsiensiasi ya tadi ya. Bagaimana langkah dan contohnya, itu pertanyaannya. Silakan anggota kelompok, sudah ada jawabannya, silakan dikemukakan. Ibu Ika lagi ya. Permisi, untuk pertanyaan Ibu yang kelebihan sama kekurangan kan di sini ya, model pendidikan pembebasan ya Bu ya? Bisa diulang ya Bu ya? Yang kami tangkap tadi Pak Rahmat menanyakan, kan ada 3 macam model pembelajaran PLS. Oke, lalu kelebihan dan kekurangan 3 pembelajaran model itu apa? Satu. Terus yang senada Ibu Hildayati menanyakan khusus nomor 2 kalau nggak salah, model pembelajaran konsiensiasi kalau nggak salah. Nah, bagaimana langkah dan contohnya begitu? Kira-kira seperti itu. Silakan anggota kelompok.
Izin Bapak menjawab. Baik, saya Silakan Ibu Nurul apa Ibu Ika nih? Ibu Ika aja duluan, Pak. Ibu Ika duluan, silakan Bu Ika, Ustazah Ika. Ada gangguannya Pak. Ibu Ika masih terhubung? Tidak ada suaranya Bu Ika. Koneksi ulun lah. Oke, Nggak ada suaranya, Pak. nggak ada suara Ibu Ika. Minta maaf Bu Ika ya. Ibu Nurul silahkan Bu Nurul, singkat padat jelas. Terima kasih Pak. Ini mau memberikan contohnya aja mungkin untuk pertanyaan Ibu Hilda. Tadi kan yang ditanyakan model pendidikan konsentisasi. Nah, di mana model pendidikan yang mengarahkan pendidik dan peserta didik menjadi relasi subjek-subjek, bukan subjek-objek. Nah, di situ contohnya misal kita ambil bentuk pendidikan luar sekolahnya, Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Di sana kan kita tidak hanya belajar segi materi, tapi juga ada keterampilan. Nah, di dalam keterampilan ini misalnya, ulun ambil contoh, warga belajar di keterampilan membuat kue. Nah, di sana kan tidak mesti dari tutornya aja yang mengajarkan cara pembuatan kue tersebut, bisa aja dari warga belajar tersebut yang mengajarkan warga belajar yang lain cara-caranya. Nah, mungkin itu yang dikatakan relasi subjek-subjek, bukan subjek-objek. Bisa ditambahkan oleh teman kelompok yang lain. Terima kasih. Mohon izin menambahkan, Bapak. Oke. Kalau dari saya mohon izin menjawab untuk ini yang pertanyaan Ibu Hildawati atau pertanyaan Pak Rahmat tadi, Bu ya? Ulang lagi Kak. Pertanyaan Ibu Hilda tentang keterkaitan kan Pak ya? Betul. Iya, kalau boleh secara umum dulu saya yang ke Pak Rahmat dulu ya Pak. Silakan. Oke. Kalau dari model-model pendidikan yang saya tangkap ini, dari model pendidikan humanisasi, kelebihannya adalah di mana pendidikan ini melihat siswa itu sebagai human atau manusia dan lebih menghargai keberadaan dari siswa itu sendiri. Kemudian kalau model pendidikan konsientisasi, di mana hal ini menggali kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi siswa itu diajak untuk lebih berpikir kritis terhadap suatu keadaan. Hal ini pun terkait dengan model pendidikan hadap masalah, di mana siswa diajarkan atau diberikan pendidikan dengan metode-metode diharapkan pada masalah-masalah yang ada. Kalau kekurangannya sendiri, terutama pada model pendidikan konsientisasi yang saya lihat, karena mengajak siswa berpikir kritis, ini diperlukan kecakapan dari tenaga pendidiknya untuk membangkitkan kemauan atau kemauan dan kemampuan siswanya untuk berpikir kritis itu sendiri. Selain itu, untuk menggali kemampuan berpikir kritis sendiri diperlukan jangka waktu yang lebih lama dan lebih mendalam dari pendidik dan peserta didiknya. Maksud saya hubungan dari pendidik dan peserta didiknya, seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan? Silakan. Teman-temannya. Ada Pak Sandro juga, Pak Sandro. Silakan. Anggota kelompok tidak ada yang menambahkan nih, mungkin anggota kelompok lain serta audiens dipersilahkan. Ya, Pak Roma, saya ya, Pak Ika. Kembali. Mbak Ika. Oke. Ibu Ustazah, jelas Bu suaranya, silakan Bu, singkat padat jelas. Oke, jadi Ibu
dan Bapak Alfian tadi, saya ingin menanggapi nih mengenai metode atau model pendidikan yang diutarakan oleh PRER. Jadi dalam ketiga model itu tidak ada yang menonjol ya Bu, Pak, Bu, maksud saya bahwa inilah yang diharapkan oleh PRER tadi sebagai model pendidikan pembebasan itu sendiri. Di mana di sini dalam setiap model-model itu, PER menginginkan bahwa pendidikan itu harus subjek dengan subjek dan akhirnya menghasilkan dialogisme atau sifat kritis tadi. Tidak ada misalnya peserta didik tadi dipandang sebagai objek. Nah, jadi tidak ada yang mana yang lebih unggul atau yang lebih bagus karena ketiga-tiganya inilah yang diharapkan oleh PRER sendiri. Kemudian contohnya dalam PLS sendiri ya Bu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Mariana tadi, pendidikan kesetaraan. Nah, artinya dalam kesetaraan itu anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang kurang mampu dapat mengikuti pendidikan paket A, paket B, paket C, di mana akhirnya hal inilah yang menjadikan bahwa pendidikan itu tidak ada batasan dalam mengemban pendidikan itu sendiri. Karena sama seperti model pendidikan Ferrer tadi, bahwa secara asasnya PLS sendiri itu yang bilang soalnya kayak gini kebutuhan, asas pendidikan, asas panjang hayat. Persis seperti apa yang Ferrer akan. Nah, ini kemudian juga dari model pendidikan yang bagus itu sama dengan sistem pendidikan kita itu sudah tercantum dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Nanti dilanjut lagi ya, temenin Bubun ya. Pendidikan humanisasi dari PER yang sama dengan pendidikan kita. Begitu Bu Hilda, contohnya seperti yang saya jelaskan di PLS ada pendidikan kesetaraan. Begitu. Mungkin menjawab atau ada kelompok yang ingin menambahi. Terima kasih. Udah panjang lebar udah dijelasin. Kita kembalikan dulu ke Pak Rahmat atau masih ada tuh tarang-tarang putihnya gitu atau bagaimana, silakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kelompok saya sudah mulai memahami. Mungkin tadi ada 2 model, mungkin kekurangannya belum bisa di belakang lah mungkin. Kalau di sini ada waktunya nggak mau habis. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Terus Ibu Hilda juga ada nyerempet-nyerempet sudah dicoba dijawab tadi mengenai model pembelajaran konsentrasi. Bagaimana Ibu Hilda? Atau mau membahas atau bagaimana? Silakan Bu. Bu Hildanya udah nggak ada. Udah nggak ada Kakak. Terlempar pindahnya Bu. Terlempar. Tinggi. Saya tarik garis utamanya ya bahwa ini kan termasuk textbooknya ya, model pembelajaran humanisasi, konsentrasi dan model pembelajaran ada masalah. Tentunya ini jika digali lagi literatur-literatur yang terkait bisa terjawab itu apa kelebihan dan kekurangannya termasuk contohnya. Minta maaf untuk sesi 1 kita tutup saja ya. Berikutnya ke sesi 2 pertanyaan. Kita cek dulu waktu 16:11 berarti ada 50 menit waktu. Kami persilakan 3 penanya. Yang pertama Ibu Weni Meliana, singkat padat jelas Bu, silahkan bertanya Ibu. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya tertarik di ini pendidikan pembebasan. Pertanyaan saya, apakah kita di Indonesia, kalau tadi PLS kan sudah lama sudah melaksanakan, nah dengan pendidikan pembebasan ini, apakah kita di Indonesia ini sudah ada pendidikan yang menerapkan pendidikan pembebasan ini? Terima kasih. Singkat padat jelas, apakah kita di Indonesia sudah menerapkan pendidikan pembebasan ini? Kalau bisa dikasih contoh begitu ya, misalnya ada. Penanya kedua, silakan Pak Syamsual Komar. Singkat padat jelas Pak.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Roma. Saya izin ke bagian latar belakang dari kelompok 3 ya. Saya ada menemukan kalimat bahwa Freire memandang pendidikan formal sebagai wahana yang mempunyai pengaruh yang besar dalam menumbuhkan dan meneruskan budaya diam di masyarakat. Ini kan pendapat Freire ya. Kalau misalkan pendapat kelompok bagaimana? Apakah kelompok setuju atau tidak? Dan mohon nanti karena kita membahas tentang kebijakan pendidikan ya, kalau misalkan baik setuju atau tidak setuju, nanti jawabannya itu ada dipaparkan perihal kebijakan yang mendukung dari alasan kelompok tersebut. Sekian, terima kasih Pak Roma. Ya, sebentar aku sibuk bahwa Pak Samsual boleh kami singkatkan pandangan menurut Freire itu ada termaktub di latar belakang. Nah, bagaimana dengan pandangan kelompok sesuai atau bagaimana? Tentunya dilandasi oleh pembahasan mengenai karya filosofia gitu ya, kira-kira 50 itu ya Pak Samsual. Ya, betul Pak Roma. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bisa dijawab. Kita tampung dulu. Pertanyaan ketiga Pak Soekarno, silakan Pak bertanya singkat, padat dan jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roma atas waktunya. Di sini saya tertarik dengan pendidikan luar sekolah tadi yang sudah banyak dibahas tadi. Cuma di sini masih ada yang mengganjal nih. Nah, tentang outcome atau hasil dari pendidikan luar sekolah tadi terkait hubungannya dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi kalau yang kita lihat di sini di Indonesia ini sekarang outcome atau lulusan dari pendidikan luar sekolah itu ada perlakuan yang tidak seimbang atau tidak adil bahasanya. Ada kesenjangan dengan pendidikan yang di sekolah gitu. Nah, bagaimana menyikapi adanya kesenjangan tadi? Mungkin kelompok bisa memberi tanggapan atau pendapatnya terkait dengan kesenjangan tadi. Apakah perlu adanya kebijakan atau peraturan yang memberikan derajat sama antara hasil lulusan pendidikan luar sekolah dengan pendidikan yang di sekolah? Mungkin sih itu saja Pak Roma. Terima kasih. Iya Pak Soekarno, intinya bahwa outcome dari pendidikan luar sekolah tersebut terkesan kurang atau tidak adil atau senjang kesenjangan penerimaan di masyarakat begitu. Bagaimana pendapat kelompok atas masalah ini? Kira-kira mudah-mudahan ada juga perkara ke solusi atau pemikiran yang mendalam begitu Pak ya. Betul. Oke. 3 penanya, Ibu Weni, silakan anggota kelompok untuk menjawab 3 penanya Ibu Weni, Pak Samsul, dan Pak Soekarno. Mohon izin, Bapak. Baik, izin untuk Bapak moderator, saya Ibu Ise, mencoba silakan, untuk menjawab daripada pertanyaan Ibu Weni. Di sini pertanyaan beliau menyampaikan bahwa apakah kita di Indonesia ini sudah menerapkan sistem pembebasan, mungkin seperti itu ya kira-kira pertanyaannya. Baik, kita lihat aja dulu secara teori. Pendidikan pembebasan merupakan pendidikan yang tidak boleh mendeskripsikan manusia dari realitas kehidupannya. Menurut Paulo juga, pendidikan mengembalikan jati diri manusia yang sesungguhnya sebagai manusia yang merdeka, berhak untuk hidup, tidak ditindas dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Nah, dan pendidikan itu juga seyogianya harus dinamis, kontekstual, tanpa kelas dan diskriminatif. Dari berbagai pendapat di atas, bahwa di sini di Indonesia kita sudah tidak ada lagi, saya rasa, untuk mendeskripsikan manusia. Kita sudah mulai memanusiakan manusia, ya, tak lepas dari itu pendidikan formal maupun pendidikan informal seperti itu, atau pendidikan luar sekolah yang sedang kita bahas pada saat ini.
Tetapi pada prakteknya kita kembali lagi kepada model secara realita, kita di sini lebih kepada lebih kepada model pendidikan hadap masalah. Di sini Paula mengkritik ya bahwa sistem pendidikan pada saat ini adalah sistem gaya bank, di mana pendidikan seakan-akan seperti proses menabung, guru sebagai nasabah dan murid sebagai berangkas, tempat untuk menyimpan uang. Jika kita analogikan bahwa di sini siswa bisa menerima materi yang disampaikan oleh para gurunya. Kan seperti itu ya, ibaratnya kalau KHD itu mengibaratkan bahwa seorang pelajar itu seperti selembar kertas yang akan diisi kehidupannya itu dengan mereka menempuh pendidikan secara umum. Nah, pada dasarnya yang saya lihat pada saat ini kita belum seutuhnya menerapkan pendidikan pembebasan. Kalau saya seperti itu. Dari latar belakang itu, maka lahirlah kurikulum Merdeka Belajar. Kenapa? Di sini peserta didik ya tidak hanya sebagai objek dan subjek daripada kegiatan tersebut, melainkan guru dan peserta didik merupakan sebuah hubungan yang harmonis. Tidak ada kelas dan ada pembatas. Jadi saya menanggapinya lebih seperti itu ya. Belum seutuhnya pendidikan di Indonesia itu belum pembebasan. Maka dari itu lahirlah kurikulum Merdeka Belajar, di mana kurikulum Merdeka Belajar itu di siswa diberikan kebebasan, diberikan ya untuk belajar sesuai dengan gaya, dengan keunikannya masing-masing. Maka lahirlah RPP diferensiasi seperti itu, yaitu di mana RPP tersebut lahir untuk menyesuaikan daripada bakat, minat, dan keunikan daripada peserta didik tersebut. Itu yang saya tanggapi daripada pertanyaannya Ibu Weni. Jadi di sini sekarang kita sudah mulai menjajakan kepada pendidikan pembebasan, meskipun secara informal bahwa memang kita sudah memanusiakan manusia dengan adanya sekolah informal ya, sudah ada instansi yang resminya, sekolah TK, SD, SMP, SMA. Nah, di antara peserta didik yang tidak bisa mengikuti kegiatan formal tersebut, maka di sini kita sikapi dengan adanya pendidikan luar sekolah. Supaya untuk apa? Untuk tidak mendeskripsikan daripada hak daripada warga negara Indonesia, karena kita terikat oleh sebuah undang-undang. Seperti itu mungkin ya pemaparan dari saya. Mungkin ada kawan yang lain yang bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, saya tambah sedikit. Silakan. Ya, dari yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ise, yaitu bahwa saya akan menanggapi dari pertanyaan Ibu Weni, pendidikan pembebasan sudah ada, apakah sudah ada yang menerapkan pendidikan ini? Kalau menurut saya, kita lihat dulu dari makna pendidikan pembebasan itu sendiri, yaitu membebaskan seseorang dari belenggu kebodohan. Jadi saya merasa ini sebenarnya sudah ada diprogramkan oleh pemerintah seperti yang sudah diutarakan dan dijelaskan, dipaparkan oleh Ibu Mariana tadi, yaitu lewat pendidikan kesetaraan itu juga itu sudah merupakan pendidikan pembebasan, di mana lewat pendidikan kesetaraan ini peserta didik atau masyarakat yang tidak mampu untuk sekolah menikmati pendidikan lewat pendidikan formal karena berbagai alasan, maka lewat pendidikan kesetaraan inilah mereka juga akhirnya bisa menikmati pendidikan tersebut. Jadi menurut saya pendidikan pembebasan ini sudah diterapkan di negara kita. Terima kasih.
dua anggota kelompok sudah menanggapi. Mungkin Ibu Sinta menambahkan tadi mau mengutarakan juga kan, singkat padat jelas Bu, silakan Bu Sinta. Baik, siap. Sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Ika dan Ibu Emeria Manao mengenai pendidikan pembebasan. Kalau dari saya tadi sebenarnya ingin menambahkan terkait yang diterapkan pemerintah pada jenjang perguruan tinggi, juga ada Merdeka Belajar, kelas Merdeka, di mana memandang mahasiswa bisa memilih sesuai dengan minat dan bakat yang dia inginkan. Tidak hanya di program studi yang berbeda satu universitas, tetapi juga bisa di universitas yang berbeda di luar universitasnya. Selain itu juga saat dia atau praktek kerja, dia bisa memilih tempat yang sesuai dengan minat dan bakat yang diinginkan. Di sini di mana sistem pendidikan kita sudah memandang bahwa seorang individu bisa memilih sesuai keinginan yang diinginkannya. Seperti itu. Terima kasih. Tadi sudah juga dijelaskan. Iya, jelas ya. Ada materi terakhir gitu, kalau nggak salah tadi bilang bahwa pemikiran prayer bagi sistem pendidikan Indonesia. Nah itu kan sudah jelas tertulis bahwa ada 3 poin tadi, pendidikan pusat pada sistem, pusat pada budaya kritis. Yang intinya itu kan dimaksudkan bahwa pendidikan pembebasan ini sudah diupayakan untuk diterapkan di Indonesia. Jadi jawaban singkat Ibu Weni tadi sudah Bu, begitu. Kami kembalikan ke Ibu Weni dulu, bagaimana Ibu Weni? Baik, atas tanggapannya tadi, jadi dari tanggapan Bu Ise, Bu Emeria, dan Bu Sinta, jadi disimpulkan bahwa pada dasarnya kita atau sekolah-sekolah itu sebenarnya sudah mulai menerapkan pendidikan pembebasan ini. Cuman ada beberapa memang yang belum tersampaikan atau belum belum kehendak dari pembebasan itu belum konkretnya, itu kadang belum nyata, belum tampak. Karena tadi kita lihat pendidikan pembebasan itu usaha sadar yang dilakukan manusia dalam mendidik manusia menjadi individu yang sadar terhadap sekelilingnya. Berarti kalau memang itu belum, tapi kita sudah menuju ke arah sana, berarti kalau memang belum, paling dari sekolahnya atau gurunya memang belum memahami menuju ke sana, tapi kita sudah berusaha. Seperti itu ya intinya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ugi. Jawaban teman-teman tadi sudah mulai mengarah nih ke pertanyaan Pak Soekarno. Pertanyaan Pak Soekarno lu diingatkan sedikit ya bahwa outcome pendidikan luar sekolah itu kurang atau tidak adil atau senjang diterima atau penerimaannya di masyarakat umum. Nah, bagaimana pendapat kelompok ini, sudah ada mengarah ke sana? Itu bisa dijawab langsung atau bagaimana anggota kelompok, silahkan. Baik, Pak Roma, izin di sini sebelum ke pertanyaan Pak Karno, di sini saya menayangkan slide di latar belakang. Tadi ada kawan kita menyampaikan pertanyaan bahwa di sini Prayer memandang pendidikan formal sebagai wahana yang mempunyai pengaruh yang besar dalam menumbuhkan dan meneruskan budaya diam di masyarakat. Di satu sisi, sekolah sebagai bentuk lembaga pendidikan yang seragam dalam sebuah negara, bahkan model yang hampir sama secara universal, memberikan kepastian kepada peserta didik dan stakeholder lainnya. Mengenai lama waktunya dan muatan kurikulum relatif standar, sementara di sisi lain sekolah dipandang gagal dalam menjalankan misi pendidikan, dalam arti mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan nyata sesuai dengan lingkungan alam maupun sosial budayanya. Mungkin di sini akan berkaitan juga dengan pertanyaan Pak Soekarno. Lalu pertanyaannya, itu kan pendapat Prayer seperti itu ya. Bagaimana tanggapan kelompok? Kan seperti itu ya. Oke, di sini kita soroti budaya diam di masyarakat ya. Budaya diam di masyarakat di sini saya menyoroti bahwa pendidikan kita masih di dalam konteks belum terlalu maju, tetapi pada prinsipnya kita sudah mulai menahapi pada pendidikan pembebasan. Tetapi seiring proses dari pendidikan pembebasan tersebut masih ada belum
mencapai yang diharapkan. Apa tentang definisi pendidikan pembebasan seperti itu ya. Artinya di sini pendidikan formal, informal juga tetap harus mengacu kepada stigma yang sedang ada saat ini. Jadi kita harus mengikuti dengan perkembangan dunia seperti itu. Jadi kurikulum ya muatan lokal tentunya harus diiringi dengan perkembangan zaman sesuai dengan teknologi yang ada pada saat ini. Kan seperti itu ya kalau saya menyorotinya seperti itu. Jadi artinya di sini tidak ada ya. Jadi di sini bahwa kita sebagai pelaku di dunia pendidikan harus bisa mengiringi dari sebuah perubahan yang sedang terjadi pada saat ini. Tidak hanya bergerak secara monoton, tetapi di sini kita mengkaji untuk berinovasi untuk mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan teknologi yang ada pada saat ini. Kalau simpelnya bahasanya jangan ada pemikiran kolot seperti itu ya, tapi kita harus interaktif pada perubahan zaman yang saat ini. Mungkin seperti itu pemahaman saya tentang pendapat kami tentang budaya diam di masyarakat seperti ini. Oke, terima kasih Pak moderator, atau mungkin ada tambahan dari kawan lain sebelum dilemparkan kepada penanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ise. Ada kata kuncinya ya, pendidikan formal adalah wahana yang mempengaruhi, sebentar Bu Ika, habis demikian ya, minta maaf ya. Pendidikan formal wahana yang pengaruhi meneruskan budaya diam di masyarakat. Ini kalau tidak salah tadi sudah terjawab dari presentasi yang dikemukakan oleh Ibu Sinta. Kalau nggak salah Ibu Sinta ada porsinya waktu mengutarakan materi tadi. Kenapa dimaksud budaya diam oleh Freire tadi gitu. Oke, itu kira-kira. Ibu Ika ada yang mau ditambahkan, silakan Bu Ika. Ya, baik Pak Roma, saya mau menambahkan pertanyaan Pak Samsul Komar. Kalau menurut pandangan saya cukup setuju ya. Dan juga kalau berdasarkan hal ini juga didasarkan oleh kritik dari berbagai pandangan kelompok. Para praktisi di masyarakat biasanya orang-orang sukarela yang melakukan kegiatan di masyarakat itu dia membantu untuk masyarakat di sekitarnya dari ketertinggalan. Kegiatan pendidikan yang dilakukan di masyarakat itu cenderung berhasil. Nah, hal ini kemudian menganggap bahwa pendidikan sekolah ini dinilai kurang berhasil dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan dan juga kurang terhadap kontribusi dalam pembangunan masyarakat dan juga tatanan dalam kehidupan. Nah, untuk itu makanya saya mengatakan kalau memang sekolah itu mempunyai pengaruh yang besar dalam meneruskan budaya diam di masyarakat. Nah, untuk itu makanya kami membahas pendidikan luar sekolah itu karena pendidikan luar sekolah itu sendiri dapat menyediakan pelajaran yang menjadi kebutuhan peserta didik dan masyarakat yang belum termuat dalam kurikulum pendidikan sekolah. Dan akhirnya juga akan memberikan kesempatan-kesempatan tambahan pengalaman belajar dalam materi pembelajaran tertentu yang telah dipelajari dalam pendidikan sekolah dengan waktu yang berbeda dan juga tempat yang lainnya. Dan menurut saya cukup itu sih penjelasan mengapa di latar belakang itu dimasukkan bahwa sekolah mendukung budaya diam dalam masyarakat. Terima kasih. Mungkin itu Pak Samsul Komar. Mungkin ada tanggapan atau kelompok yang menambahkan. Terima kasih. Mohon izin kalau boleh menambahkan. Siap. Silakan Bu. Di sini tentu kita lihat kenapa Freire berpendapat demikian, melihat pandangan keadaan di saat
saat tersebut gitu. Tanpa kita pungkiri di zaman sebelum saat ini pun di Indonesia juga yang kita terapkan itu seperti gaya mendidik dengan ceramah, siswa tidak diajarkan untuk berpikir kritis untuk menyampaikan pendapatnya. Di situ juga secara tidak langsung kita tidak menerapkan pendidikan pembebasan. Maka dari itu inilah yang mendasari kenapa mungkin Freire berpendapat demikian. Pendidikan formal seperti tadi saya sempat sampaikan, itu menentang adanya pendidikan gaya Bank atau Bank Concept of Education, di mana guru mengajar murid, kemudian guru mengetahui segala sesuatu, sedangkan murid dianggap tidak mengetahui, guru berpikir, sedangkan murid dipikirkan, guru bercerita, sedangkan murid hanya patuh untuk mendengarkan, kemudian guru menentukan peraturan, murid diatur, guru memilih dan memaksakan pilihannya, kemudian murid hanya menyetujui tanpa dimintai pendapat, kemudian guru berbuat, murid membayangkan dirinya berbuat mulai perbuatan gurunya, dan lain-lain seperti yang saya sebutkan tadi. Sedangkan pada saat sekarang sudah mulai berkembang seperti yang tadi juga sudah dijelaskan, sekarang ada Merdeka Belajar, contohnya murid atau mahasiswa bisa memilih, mereka bisa berpendapat, adanya pembelajaran dengan kelompok-kelompok, mereka berpikir kritis, menyampaikan pendapatnya, kita minta untuk tampil di depan kelas, kemudian teman-teman yang lain, seperti ini teman-teman yang lain menanggapi, kita sudah mulai menerapkan pendidikan pembebasan seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab, mungkin ada teman yang lain menambahkan? Ya, anggota kelompok ya, karena pertanyaannya yang diminta Pak Samsur adalah anggota kelompok tadi, bukan anggota kelompok yang lain. Kira-kira ada 5 anggota kelompok, baru 3, atau sudah terwakili ya? Oke, kalau begitu. Nah, aduh. Kita kembalikan dulu ke Pak Samsu Al-Komar. Bagaimana Pak Samsu? Baik, pertama mungkin terima kasih dulu ya atas tanggapannya. Sebenarnya sih yang saya tanyakan kan tadi setuju atau tidak setuju, tapi kan sudah dijawab oleh Ibu Ika bahwa cukup setuju. Saya kira itu sudah menjawab separuh dari pertanyaan. Kemudian tadi betul Ibu Sinta sudah menjabarkan ya bahwa Freire berpendapat demikian itu karena memang di masa beliau di tahun 1980-an 90-an ya. Karena kan waktu itu kan Freire di Brazil dan memang waktu itu pendidikan di sana tertindas begitu, maka kemudian lahirlah statement ini. Nah, mungkin yang agak mengganjal mungkin Bang Roma kebijakannya saja. Mungkin kalau misalkan tadi kan dari Ibu Ika kan pendapatnya cukup setuju. Kalau misalkan cukup setuju ya bagaimana cara ibaratkan artinya supaya tidak lagi menjadi budaya di masyarakat itu seperti apa usahanya, dan tentu saja karena kita membahas tentang kebijakan pendidikan ya, mestinya kan ada kebijakan pendidikan yang kemudian muncul yang bisa dipaparkan untuk bisa mendukung atau menjadi solusi dari statement tersebut. Tapi tidak apa, saya sudah cukup puas. Terima kasih atas tanggapannya kelompok 3. Alhamdulillah, terima kasih Pak Samsua. Ini gerbong piannya terlalu ke depan sono jadi yang Pak nggak mengejarnya. Luar biasa pembahasannya. Pak Samsuar kita cukupkan. Berikutnya pertanyaan terakhir Pak Soekarno. Ulun ingatkan sedikit pertanyaannya tadi bahwa outcome atau hasil keluaran dari pendidikan luar sekolah ini kurang atau tidak adil atau senjang dinilai dari penerimaan di masyarakat. Nah, bagaimana pendapat kelompok dan tentunya disertai dengan silakan anggota kelompok untuk menjawab. Oh, pendidikan pembebasan Bapak Ibu kan bebas berpendapat ini, karena yang ditanya bagaimana pendapat kelompok, silakan bebas pendapatnya. Betul. Perlu panjang lebar buka-buka kalau silakan anggota kelompok. Bapak mohon izin, mohon arahan kalau salah mohon dikoreksi Bapak Ibu sekalian. Dengan senang hati. Saya jadi teringat dengan tadi ada pertanyaan di mata kuliah sebelumnya dari Ibu Nira, ada pimpinan itu yang hanya memandang
bawahnya yang memiliki kemampuan dan kemauan. Di sini juga secara garis besar, di mana kita melihat outcome atau lulusan dari kita secara nggak langsung membandingkan siswa yang dari pendidikan formal dan pendidikan luar sekolah seperti itu ya Pak. Secara garis besar berarti kita seperti tadi cara berpikirnya itu kita melihat yang pasti di mana pendidikan formal sudah turun langsung dari lembaga pendidikan, dia memiliki kurikulum, memiliki peraturan seperti itu dan lain-lain. Maka dari itu seringkali kita lebih memilih, ada tadi jawaban bahwa lebih efektif dan efisien untuk memilih yang memiliki kemampuan dan kemauan. Secara nggak langsung kan kalau pendidikan formal memang sudah terstruktur, bukan berarti pendidikan luar sekolah tidak terstruktur, tetapi banyak pendapat bahwa pendidikan luar sekolah itu menjadi pendidikan tambahan. Contohnya tadi seperti pembelajaran paket A, paket B, dikarenakan banyak alasan yang saya tahu tuh lebih dominannya karena ketertinggalan di sekolah formal ataupun karena permasalahan ekonomi, banyak kendala. Jadi ada sebab-sebab yang menyebabkan dia secara tidak langsung tertinggal dari siswa-siswa yang mengenyam pendidikan di pendidikan formal. Walaupun tidak dapat dipungkiri mereka mungkin memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan siswa-siswi yang mengenyam pendidikan di sekolah formal, tetapi akan memakan lebih banyak waktu, akan membutuhkan effort lebih di kita untuk menggali apakah memang dia memiliki kemampuan yang lebih dari pendidikan dari siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah formal. Karena dari kalau yang saya tahu ya, kalau pendidikan luar sekolah itu sertifikat lisensinya tuh berbentuk sertifikat. Kalau siswa yang pendidikan formal kan dia memiliki raport, ada nilai-nilai dari mata-mata pelajaran tertentunya, kemudian juga ada nilai ekstrakurikuler dan lain-lain seperti itu. Jadi lebih bisa meyakinkan atau lebih bisa memenuhi standar-standar yang diinginkan. Itulah kenapa memang tidak dapat dipungkiri banyak yang memandang lulusan pendidikan formal secara kasarnya lebih baik dibandingkan pendidikan luar sekolah, yang mengenyam pendidikan di luar sekolah seperti itu. Mungkin ada yang Pak Roma mungkin meluruskan dikit ini dari pertanyaan Ulun tadi kan, bagaimana menyikapinya ya betul sekali yang disampaikan Bu Sinta tadi, emang keadaannya seperti itu Bu. Jadi di sini kan kita gimana sih solusinya, cara menyikapinya keadaan yang seperti itu. Sedangkan kemungkinan kan outcome yang dari pendidikan luar sekolah itu bahkan mungkin lebih bagus kualitasnya daripada pendidikan yang di dalam sekolah. Bagaimana menyikapinya gitu, keadaan yang ada, yang kita lihat sekarang ini, yang kita rasakan sekarang ini. Mungkin itu. Siap, Pak Soekarno. Ingin menambahkan, moderator? Ibu Mariana ditahan dulu, Gi. Masih anggota kelompok, minta tolong. Singkat padat jelas, silakan. Ada yang ngomong baik tadi. Ya, mau izin menambahkan? Baik, izin saya. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Saya dulu. Ibu Ise, suaranya lebih kencang, silakan. Singkat padat jelas, Bu ya, 20 menit tersisa ini. Mudahan kita bisa berbagi. Baik, menambahkan dari pertanyaan Pak Soekarno, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Sinta, di sini bagaimana cara mengatasinya, kan seperti itu ya, dari fenomena bahwa PLS itu untuk outcome-nya itu kurang dihargai di dunia usaha atau di dunia industri. Kalau saya berpikir di sini kita Pak untuk berubah dulu sistemnya, sistem daripada pembelajaran mereka kepada para pesertanya seperti itu. Yang pertama sistemnya dan yang kedua SDM-nya. Seperti itu. Jadi antara kedua pendidikan ini bisa bersaing secara sehat, kan seperti itu ya. Baik. Nah, lalu yang berikutnya adalah kalau menurut pandangan saya Pak, itu bukan suatu kebijakan kita di sini, tetapi lebih kepada kebijakan para pemangku kepentingan. Karena kalau kita ini sebagai pelaku daripada sebuah kebijakan pemangku kepentingan. Jadi salah satunya yang harus kita perbaiki adalah sistemnya.
tak dapat dipungkiri bahwa untuk PLS ini adalah kalau kita katakan dengan bahasa IPS itu adalah sebuah barang sekunder, bukan barang primer, pelarian daripada primer, kan seperti itu ya, untuk menolong daripada keterbatasan mereka untuk memasuki di dunia yang formal, maka beralihlah ke yang informal atau yang PLS seperti itu. Untuk kita ketahui bahwa PLS itu mungkin di sini ya peserta didiknya juga terbatas dan pendidiknya juga terbatas. Karena itu tadi, karena mereka ya nomor 2 tadi itu. Nah, seperti itu. Mungkin ini aja bisa yang saya tambahkan, mudahan bisa dipahami dan bisa ditambahkan oleh kawan-kawan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih anggota kelompok, singkat padat jelas. Menambahkan siapa nih? Ngomong aja langsung. Boleh? Silakan. Iya, kalau tadi sudah dijelaskan Bu Isa, saya ingin menambahkan terkait kesenjangan antara outcome dari pendidikan formal dan pendidikan luar sekolah ini. Kalau saya memandang yang utama adalah bagaimana membangun mindset setiap individu, masyarakat utamanya, bahwa setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama dan memiliki kemampuan yang memang tidak memiliki keunikannya masing-masing seperti itu. Kalau mungkin kemampuan kan mungkin ada standar lebih kurang, mungkin keunikan itu yang bisa kita gali dan menjadikan pertimbangan kita bahwa setiap orang itu memiliki kesempatan tadi. Seperti contohnya saat ini mungkin sudah mulai lebih mempertimbangkan hal ini. Contohnya adalah di instansi saya itu juga di jenjang D3 juga menerima mahasiswa dari pendaftar dari program paket. Jadi juga mempertimbangkan tidak hanya yang lulusan SMK, SMA, tetapi juga dari program paket. Ini menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah juga mempertimbangkan atau mengusahakan keseimbangan antara lulusan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan pendidikan paket. Itu yang saya tangkap. Terima kasih. Oke, langsung ke Ibu Mariana tadi mau menambahkan. Silakan Ibu Mariana. Oh, diizinkan ya. Terima kasih ya. Singkat padat jelas, Bu. Ini mengklarifikasi sedikit untuk Bu Sinta bahwa di pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal saat ini tergantung bentuk layanannya, Bu, untuk hasil evaluasi pembelajaran. Jika paket A, B, dan C yang setara SD dan SMP juga SMA itu dengan rapot juga, Bu. Kecuali pendidikan luar sekolah dengan bentuk layanan lembaga kursus dan pelatihan itu yang menggunakan sertifikat. Nah, gitu. Terus tadi ada sedikit juga mengoreksi Bu Ise bahwa untuk penerbitan sertifikat ketika pelatihan yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh SKB itu bukan yayasan yang menerbitkan, karena SKB ini merupakan satuan pendidikan yang dibina oleh Dinas Pendidikan, satuan pendidikan yang dibina oleh Dinas Pendidikan dan bentuknya juga negeri, maka yang mengeluarkan surat keterangannya itu juga ditandatangani oleh Dinas Pendidikan. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Soekarno, legalitas ijazah dari orang-orang yang sekolah di pendidikan non formal itu sudah ada pada surat edaran Menteri Pendidikan Nasional tahun 2006 yang menyatakan bahwa legalitas ijazah dari pendidikan non formal itu sudah setara dengan pendidikan formal, dan ini surat edarannya ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepala Staf TNI, dan juga Kapolri, Kepala BKN, juga rektor di seluruh Indonesia. Jadi di atas 2006 itu semua sudah disetarakan, artinya untuk paket C pun diterima dengan layak di PTN juga di PTS. Terkait outcome untuk pendidikan luar sekolah itu sendiri, setiap tahunnya itu ya sebelum COVID kita sering menyelenggarakan lomba atau apresiasi GTK PAUD Dikmas. Jadi di sana juga menyertakan lomba-lomba untuk instruktur lembaga LKP. Jadi kadang temanya itu bagaimana pendidikan luar sekolah di era atau kaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri. Di sana sudah jelas bahwa diharapkan lulusan-lulusan yang mengemban pendidikan dan pelatihan juga memperoleh pendidikan life skill bisa berada di dunia usaha dan dunia industri, artinya dirangkul oleh lembaga-lembaga tersebut. Terima kasih.
Informasi yang berharga sekali. Jelas kami ini tertinggal dalam hal info tersebut, Bapak Ibu ya. Baru tahu lebih tepatnya begitu. Sedikit tambahan dari Ulun, minta maaf, Empat Bapak Der, untuk posisi-posisi pekerjaan yang bonafit seperti di Google, itu kan kelas internasional ya. Nah, mereka tidak mensyaratkan ijazah lagi, Bapak Ibu ya. Lebih kepada kemampuan dia, skillnya dia. Tentunya hal itu tidak didapat dari sekedar jasa pendidikan formal, tentunya di luar dari formal tersebut. Begitu. Kita kembalikan dulu ke Pak Soekarno. Bagaimana Pak Soekarno tanggapannya? Baik, terima kasih Pak Roma, terima kasih kelompok dan Bu Mariana yang sudah memberikan banyak penjelasan nih. Sebelumnya Ulun juga belum pernah mendengar itu tentang legalitasnya. Jadi mungkin di sini sosialisasinya aja mungkin yang kurang ya. Soalnya yang pada kenyataannya kan di lapangan memang banyak yang seperti itu gitu. Jadi mungkin kalau untuk di Indonesia ya, jadi masih dipandang sebelah mata gitu. Nah, mungkin untuk sosialisasinya ke pihak Dudinya mungkin belum merata, mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih Pak Soekarno. 16.50. Mungkin pernyataan penutup dari kelompok 3 singkat padat jelas saja. Kalau ada, silakan. Tak ada. Oke, kalau begitu kita rasa dicukupkan saja ya 16.50 sisa 1 menit. Kami selaku komoderator dan narasumber kelompok 3 minta maaf jika ada kelebihan dan kekurangan. Untuk semoga berikutnya bisa bertumbuh, berkembang, mendapatkan info yang lebih banyak. Ibu Mariana terutama nanti kita undang sebagai narasumber begitu. Saya rasa cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu berelaan. Happy weekend. Sama-sama.